Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padukan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang saat ini di luar negeri. Semoga tetap dalam keadaan baik, sehat, dan juga dimudahkan, dilancarkan dari segala urusan-urusannya yang sedang dikerjakan. Dan juga terima kasih banyak atas segala support, dukungan yang Anda berikan kepada channel Padepokan Gaul, baik itu wujud atensi ataupun saran yang membangun ataupun hal-hal lain. Dan semoga saja dari hal itu nantinya akan menjadi nilai ibadah yang dimana hal itu dampaknya kembali kepada pribadi Anda masing-masing. Dan bagi pemirsa yang masih merasakan dampak-dampak penyakit, yaitu penyakit medis ataupun penyakit hati, susah move on, ataupun yang sedang putus cinta atau apapun masalahnya, semoga saja segera mendapatkan solusi yang terbaik dari Allah. Dan lebih-lebih dari solusi itu nantinya akan berdampak baik pula bagi kehidupan para pemirsa semuanya. Dan di kesempatan ini maka sedikit saya narasikan pemirsa, di mana banyak orang menghubungi kami dari tim Padepokan Gaul mengatakan bahwasanya orang-orang yang menghubungi kami itu notabene juga rata-rata mereka adalah pengamal-pengamal ilmu yang konon katanya itu ilmu ma'rifat. Dan sebatas jika Anda mengingat momentum melihat di channel Padepokan Gaul bahwasanya kemakrifatan itu sendiri tidak bisa diperjuangkan oleh manusia pribadinya, namun hal itu udah kuasa Allah jika manusia mengerjakan daripada sesuatu hal syariat dan hakikatnya secara benar, kan begitu pemirsa. Dan di kesempatan ini saya coba ingin menguak mengenai sisi pengalaman makrifat dari seorang manusia yang dimana dari dahulu hingga sekarang kehidupannya pun ya dikatakan semakin kurang nyaman, banyak pergejolakan, bahkan terjadi beberapa halnya itu permasalahan. Namun setelah mereka menyimak dari konten-konten Padepokan Gaul, alhamdulillah diberikan kepahaman dan mulai meninggalkan hal-halnya yang sifatnya tadi seolah-olah mereka belajar makrifat. Dan satu hal di kesempatan ini ya mungkin bisa saya sampaikan bahwasanya jika kita belajar dengan niatan yang salah atau yang keliru pun, maka dampaknya pun juga fatal, kan begitu. Maka selalu kami sampaikan bahwasanya perbaiki niatnya yang benar dan juga jalankan daripada amaliyah ataupun hal positifnya secara benar pula. Dan setelah hal itu nanti soal hasil itu yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini kami menguak daripada pengalaman nyata, dan semoga saja yang mengalami pengalaman yang sama pun bisa digunakan untuk iktibar ataupun menimbang antara kebaikannya, diambil kebaikannya ataupun banyak mandorotnya. Itu saja yang kami sampaikan pemirsa. Dan di kesempatan ini alhamdulillah saya masih ditemani mediator teman saya Mas Bayu, atau dianggap Mas Bay. Assalamualaikum Mas Bay. Waalaikumsalam. Sehat Mas Bay? Sehat. Tambah subur ya? Tambah subur ya? Iya kan? Betul. Gemuk, gemoy, gemoy. Sayang ini hitam-hitam Oreo. Hitam-hitam Oreo berarti hitam manis. Apa manis kan Oreo? Oreo yang apa dulu kan gitu. Sehat ya Mas? Sehat. Oke, siap ya. Oke, siap. Mungkin itu sedikit pemirsa narasinya. Mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dan bisa digunakan untuk ittiba kita sebagai manusia. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semua efek ini dalam tubuh media terinformasi terlempar seluruhnya. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, penyusup ini langsung hancur meledak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin salah satu makhluk gaib terkuat yang menguasai jasad orang yang ada di foto yang saya tunjuk ini, yang berasal dari sebuah lelakon atau amalan makrifat yang dia kerjakan. Salah satu makhluk gaibnya tarik ke tangan saya. Kuasa tubuh mediator ini semakin full, semakin nyambung semua. Kita suara yang terhubung, bisa juga bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia. Assalamualaikum Muhammad. Tidak merasakan kesakitan jika kamu di sini baik-baik. Jika kamu menipu, musuh atau apapun langsung hancur meledak ketika terlempar. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum Muhammad. Iya. Dengan golongan apa ini? Dan bulan apa? Dari mana? Siapa? Siluman. Kamu siluman? Iya. Siluman atau si Lukman? Atau si Mehmet? Siluman. Siluman. Apa ini? Apa? Tidak tahu. Dari mana kamu? Saya berada di jasa seseorang, akan tetapi bukan orang ini. Orang mana? Orang ini. Ini fotonya orang ini. Kamu tahu orang ini? Ya. Pak ini. Loh, kamu dari jasad ini? Iya. Kenapa saya bisa di sini? Wih, kamu ngilang berarti kamu. Menghilang, celing. Tiba-tiba masuk. Kamu dulu dari hal apa? Saya dari amalannya. Amalan yang mana? Laku-lakunya. Jangan bohong. Kalau bohong otomatis tubuhmu terpotong-potong. Berapa lapisanmu? Saya tahu itu. Kenapa kamu bisa mengucapkan? Saya? Ya alhamdulillah bisa kalau mengucapkan. Kenapa kamu bisa tahu? Tahu apa? Undang-undang itu. Saya? Ya. Nggak tahu, coba melihat si sekeliling situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ampun, saya tidak mau dipotong-potong. Tidak akan terpotong-potong, tidak akan diledakkan jika kamu jujur. Jika kamu berdusta langsung dihancurkan, diledakkan seketika dan dilempar di tempatmu. Sallallahu Muhammad. Jangan. Ini saya mau ngobrol, berbicara dengan kamu. Kamu kan makhluk gaib. Ya. Dulunya apa sebelum jadi siluman atau memang asli siluman? Saya dulunya jin. Kau bisa jadi siluman? Ya, itu karena membantu golongan iblis. Terus? Kau maunya kamu bantu iblis? Ya, karena saya butuh makan juga. Butuh makan? Ya. Memang dalam gaib itu gak dikasih makan? Ya, saya mencari makanannya sendiri. Ya. Lalu kamu jadi budaknya iblis gitu, tunduk pada iblis dan juga diperintahkan untuk menjalankan perintah-perintahnya supaya kamu bekerja menyesatkan manusia. Kamu menarik iblisnya saja. Tuh, ada iblisnya juga. Ada. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin iblis terkuat di dalam orang yang berbuat ini. Tarik tangan yang asli. Wasaiful mediatornya tambah full. Sallallahu alaihi Muhammad. Keluarkan saya. Berfungsi sementara menguasai tubuh mediator ini, menyesuaikan tubuh mediator ini. Allah. Bisa bicara bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, nyambung. Kemudian apa? Kamu golongan apa? Dari mana? Kalau kamu jujur langsung otomatis normal lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Jangan mengucapkan seperti itu. Saya tidak suka. Kamu nggak suka. Kamu golongan apa? Jin, siluman. Saya iblis. Iblis. Iblis masa gitu? Saya ini terantai. Rantaimu otomatis dilepaskan sementara. Saya mohon dengan izin. Lepas. Saya nyaman, full. Banyak sekali. Apanya yang banyak? Demit. Golongan-golongan saya. Bukan demit mereka. Bukan. Kamu iblis, salah satu yang terkuat dalam jasad orang tadi. Memangnya kenapa kamu? Oh, saya mau berdialog, berbicara. Nggak usah jutek-jutek begitulah. Makhluk-makhluk gaib itu kadang jutek, kadang enggak kan gitu. Ya, saya akan menuruti apa katamu. Kamu mau ingin saya baik hati? Tidak. Kamu iblis. Selama ini bertempat tinggal di jasad bapak ini itu awal mulanya dari hal apa, dari mana kisahnya? Ceritakan dengan jujur. Itu karena ulahnya dia sendiri. Kok bisa? Ceritakan ulah yang bagaimana? Dia mempunyai keinginan, mempunyai ilmu makrifatan itu. Jadi orang kalau memiliki keinginan, ingin menjadi berilmu, ingin mendapatkan makrifat, lalu dia menjalankan keinginannya tadi dengan lakon tertentu, itu malah yang datang kamu. Ya, Loh. saya. Padahal di dunia manusia kan banyak lakon dengan cara mungkin membaca kutipan-kutipan ayat tertentu, rapalan ataupun hal-hal lain dengan dilengkapi lakon-lakonnya sendiri. Banyak itu sudah. Apakah itu halnya sama semua golongan kami yang berperan di situ? Semua itu saya. Loh, kok bisa? Seperti golongan-golongan iblis lainnya. Kok bisa kamu mengatakan begitu? Bisa mengabulkan semuanya. Menurunkan hujan. Bisa mendatangkan kemakrifatan juga itu. Ya. Seperti itu. Lalu kalau orang kan rata-rata menempuh kemakrifatan dengan metodenya pribadi masing-masing, itu kan haknya masing-masing. Cuman itu kadang kan disampaikan secara khalayak umum. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengetahui sementara di golongan kamu itu versinya bagaimana? Kemakrifatan yang dilakukan oleh manusia dengan lakon-lakonnya itu golongan kamu semua. Lalu yang benar itu ada. Manusia mendapat kemakrifatan. Ada. Itu memang. Itu bisa dipelajari manusianya. Itu yang dilakukan sudah benar. Dasar kamu ini. Kalau kamu jujur itu disakiti. Iya. Allah Muhammad. Tidak
beres di sini. Kok bisa tidak beres? Jujur, adakah yang benar? Orang yang mungkin mendapatkan kemarifatan yang benar itu yang kayak apa? Cirinya bagaimana? Jujur katakan. Jujur. Benar. Hmm. Memang ada. Yang seperti apa ciri-cirinya? Dia menjalankannya itu bagaimana? Asal-asalan kah? Dengan acuan kitab saja kah? Atau bagaimana? Jujur. Sebuah kemarifatan itu sendiri tidak gampang semua orang melakukannya. Itu pun harus benar dulu dari bawah. Dari syariatnya itu harus benar dulu. Kenapa saya bilang begini? Harus jujur, tambah jujur. Tambah jujur jantung langsung hancur loh, tertancap. Ini ulah kamu ini. Mudah sekali. Ya. Ada keperluan apa kamu menanyakan seperti ini? Kan banyak orang sekarang ini menggaungkan. Sekarang itu sudah bukan fasenya menjalankan syariat. Beberapa kalangan itu begitu. Sekarang itu udah tiba masanya orang itu harus ke makrifat kan gitu dengan cara-cara tertentu. Ya, terserah. Gitu terus. Ya, saya akan menceritakannya. Udah ini. Leherku ini, pedang ini. Kalau kamu jujur tidak otomatis. Dan marifat itu nggak bisa diperjuangkan manusianya melalui buku, melalui sebuah kitab, melalui sebuah mimpi. Bukan seperti itu. Nah, terus yang bagaimana yang benar? Kamu belum tuntas menyebutkannya. Itu harus melalui dari syariatnya dulu. Terus, lalu hakikatnya. Terus, lalu sang pencipta akan memberikannya. Itulah sebuah kemarifatan. Harus ada perjuangannya. Saya tidak mau membicarakan ini. Nanti lalu, saya akan diajurkan. Peran seorang guru itu pentingkah di konteks kemarifatan ini? Ya, termasuk ini. Ada sambungannya. Sambungan itu sangat-sangat jelas terang benderang. Sangat-sangat langsung ke atas. Oh iya. Terus dampaknya jika manusia menjalankan mungkin keilmuan makrifat, ya dianggap manusia itu harus menempuh ilmunya makrifat. Lalu dampaknya itu seperti apa sih? Mungkinkah kehidupannya kan baik, normal, atau mungkin malah lebih jauh kehidupannya daripada sang pencipta? Jujur kamu katakan. Kehidupannya akan menjadi lebih tenang. Lo gak bisa tenang? Baik. Bahkan kamu juga akan bisa membantu memperlihatkan hal gaib. Itu dari awalannya. Saya hanya mengabulkan keinginannya. Keinginannya dari kewibawaan agar mendatangkan rezekinya. Mendatangkan rezeki dari orang-orang sekitar. Itu ciri makrifat yang palsu. Ya. Tapi banyak orang mengaku sudah mendapatkan posisi makrifat dan sudah mengetahui hal gaiban. Bahkan peristiwa-peristiwa yang belum terjadi itu disampaikan dan dikabarkan kepada seluruh umat manusia. Itu bagaimana menurut kamu seperti orang yang saya bayangkan ini? Itu pun sebuah gambaran-gambaran maupun bisikan-bisikan dari kami maupun dari mimpi-mimpi golongan-golongan para siluman yang atas perintah iblisnya. Seperti saya. Terus walaupun ini sudah terbongkar, tidak apa, terserah. Ya terserah kan, semua pun ya kehendak Allah. Lalu ini, dikala kamu dulu mengikuti jasad orang ini, apa saja yang kamu kerjakan, apa yang kamu bantukan, apa yang kamu ambil dari tubuh ini?
Sampaikan saja dengan jelas. Saya tidak mau. Kalau kamu langsung hancur, jujur saja otomatis. Ya. Jujur. Ya, seperti yang dari awal tadi kau bawa. Sama mendatangkan rezeki. Itu yang kamu bantukan. Itu ilmu-ilmu juga. Pasukan-pasukan kami. Nah, terus apa yang kamu dapatkan keuntungan dari tubuh manusianya sebagai makhluk gaib kalau sudah membantu hal-hal seperti itu? Ya saya yang Ayo jujur. Iya. Susah juga ini. Saya tidak mau bicara. Harus berbicara. Hancur nanti kamu, solo. Berbohong salah. Iya jujur. Kamu kalau tidak mau jujur langsung loh. Apa kamu mendapatkan rohnya manusianya atau kamu mendapatkan apa? Saya hanya menawan rohnya. Kalau sukma-sukmanya maupun sari-sari patinya sudah saya ambil, saya gantikan sama semua golongan-golongan pasukan kami. Terus ini yang mau saya tanyakan kepada kamu, orang-orang yang rata-rata notabene mereka mempelajari kemakrifatan, itu kan mereka rata-rata memiliki ilmu. Ilmu itu kan ilmu-ilmu sakti, mandraguna, hebat mereka, kan gitu. Sangat hebat. Nah ini yang saya tanyakan kepada kamu. Berarti yang membantu kesaktian itu kamu. Ya. Nah terus dari ibadah yang dia kerjakan itu sendiri. Pertama itu ibadahnya sangat bagus. Terus akan tetapi lambat laun dia akan meninggalkannya. Seperti hanya kami beserta pasukan kami selalu membisik-bisiki akan kemalasan-kemalasan tersebut. Juga kami mendorong semua gerakan yang ada di tubuhnya. Kami tahan walaupun dia ingin mau ibadah. Itu satu hal. Itu pun sangat mudah. Tapi dia sendiri sebagai manusia selalu mendapatkan gambaran wangsit ataupun apa namanya ilham. Apakah itu kamu yang memberikan ilhamnya, bukan malaikat? Tapi saya tidak mau dihancurkan di sini. Tidak dihancurkan kalau kamu jujur. Assalamualaikum. Saya yang memberi ilham. Dia saja yang mempunyai keinginan agar dia seolah-olah ingin dikasih sebuah ilham itu. Sebenarnya orang-orang yang benar-benar tahu semua runtutan kemakrifatan itu dari syariat, hakikat kemakrifat itu pun tidak ada keinginan sama sekali. Justru kalau orang banyak keinginan malah kamu yang membantu. Nah, apa ini saya bicarakan? Ya harus jujur. Kamu ini kok ya pelonto memang. Terus ini, nah rata-rata mereka kan juga menemui kebuntuan masalah hidup, tapi nggak bisa mengatasi masalah-masalah itu. Berapanya? Itu karena ulah kami juga. Kami yang membuat rasa sakit itu. Walaupun dia berobat sesuai meminum obat-obatan itu, tidak akan mungkin bisa sembuh. Karena kami sudah menggantikan sari-sari pati obatnya itu. Terus ini, rata-rata orang yang terjebak kepada jurang kemakrifatan jalur kiri yang dibantu golongan kamu, bukan yang sebenarnya lo ya.
Dia itu orang yang seperti apa cirinya? Mungkinkah dia menggebu-gebu ingin mendapatkan ilmu, atau mungkin dia ingin dipandang mata lain manusia sebagai manusia yang sakti, alim, atau yang kayak mana? Atau mungkin yang benar-benar ingin ibadah atau kayak apa? Jujur katakan. Untuk saat ini semuanya itu dia tidak menggebu-gebu akan adanya keilmuan. Itu pun dari kami semua. Proses itu akan menjadi sebuah runtutan agar kami secara halus untuk melakukan mengambil semua yang ada di tubuhnya itu. Ya, saya mulai paham arahnya. Terus perbedaan yang paling signifikan yang jelas itu yang kayak apa antara yang makrifat jalur kiri yang dibantu kamu dan makrifat yang sebenarnya? Secara jasad mungkin mereka sama-sama ibadah, tapi yang satu mungkin mengejar ini, yang satu pun ya hanya mengejar pada Allah atau kayak apa? Jujur katakan. Hal itu lembut sekali toh. Banyak orang nggak paham di situ rata-rata. Ya, itu yang jalur kiri. Itu pun hanya memandang sebuah ibadahnya. Jadi dia melaksanakan ibadah itu hanya dalam rangka niat-niat tertentu gitu. Ya, bukan karena Allah. Benar. Termasuk dunianya hanya ingin mempunyai harta melimpah. Lalu ilmu mungkin di situ. Ya. Tujuannya itu kan memang ke harta. Akan tetapi ilmunya itu yang mungkin menjadi perantara untuk mendapatkan harta tadi. Benar sekali. Kamu itu bisa tahu. Saya apa? Kamu tanya sama saya. Apa gunanya saya? Kan ini pengalaman nyata manusia. Sebagai makhluk gaib, sebagai dedemit. Nah, kamu kan tahu. Kamu yang bekerja dalam tubuh manusia kok. Enak saja kamu. Bilang dedemit, saya ini iblis. Iblis mah gak dedemit. Bukan. Terus kalau orang menjalankan kemakrifatan secara asal-asalan ataupun mungkin mereka mengejar kemakrifatan yang bukan menggunakan jalur yang sebenarnya, atau saya menganggapnya itu jalur kiri, itu nanti mereka setelah meninggal apakah mendapat kedudukan di sisi Allah atau sebaliknya? Kedudukan itu kedudukan bagi kami. Dia enak-enakan kami bantu. Kedudukan seperti apa? Malah saya perbudak. Itu mah jelas. Dia menjalankan untuk melakukan pembangunan kerajaan juga di alam gaibnya. Terus orang yang sudah terjebak kepada makrifat jalur kiri tadi harus berbuat apa supaya terlepas dari belenggu iblis seperti kamu? Katakan jujur. Kalau untuk melepaskan mungkin manusia mengucapkan rela untuk melepaskan, tapi kenyataannya kan kamu masih membelenggu mereka sebagai manusia. Ya kami yang tidak rela. Terus ini udah, ayo lanjut. Iya. Ya. Tidak enak di tubuh ini. Ini pedang. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Jujur katakan. Ya. Itu harus menyerahkan semuanya. Kepada siapa? Menyerahkan kesalahan-kesalahannya, yaitu bertaubat. Itu yang harus ditempuh manusianya. Oke, sekarang kamu kan menempati jasad manusia, mau kemana lagi? Ya dikeluarkan, kamu yang memasukkan. Kamu ini bodoh sekali. Siapa itu? Kamu itu dedemit sekali. Ini kan ada lampu banyak. Lampu-lampu.
dapat keluarkan. Apa yang kamu ambil dari zat orang yang difoto ini, saya mohon dengan izin semuanya jangan kembalikan lengkap, keluar semua. Sallallahu alaihi wasallam, keluar lengkap insya Sallallahu alaihi wasallam. Kembali itu Susah payah saya. semua pasukan iblis yang menguasai orang ini seluruhnya dari hasil amaliyah makrifat dan saya. Terputus seluruh perjanjian dari seluruh amalan. Apa ini? Saya sangat lemas, tidak. Kotoran-kotoran dan tubuh ini seluruhnya ketarik tansa. Negatif dalam tubuh mediator ini juga langsung bergabung semua. Assalamualaikum. Kenapa ini saya dijadikan satu? Terikat rantai. Assalamualaikum. Dilempar. Efeknya mau. Siap Mas Bay. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya dialog ini mengenai kalangan manusia yang belajar daripada ilmu kemakrifatan. Nah, bahwasanya perlu dipahami bahwa kemakrifatan itu diberikan oleh Allah sendiri, dimana jika memang kita sudah mengerjakan dengan step cara-cara yang benar, seperti halnya menjalankan syariat dan hakikat secara benar dengan bimbingan seorang guru yang benar, bukan secara asal-asalan menurut versi mimpi, menurut versi ilham, atau menurut versi-versi yang lainnya. Dan juga pentingnya peranan seorang guru tadi, itulah yang nantinya kelak akan membuat manusia itu akan mendapatkan jalan terang, hingga kalau memang manusia itu mendapat anugerah dari Allah, akan tetap mendapat anugerahnya, karena itu hak prerogatif dari Allah. Dan dari konten ini semoga saja bisa diambil hikmahnya, dibedakan antara arifat yang palsu dan yang mungkin orang-orang yang notabene benar-benar mendapat marifat dari Allah. Lebih-lebih dari hal itu sendiri bisa digunakan untuk memperbaiki diri dan juga menata lagi daripada ibadahnya dalam rangka taat pada perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Dan dari konten ini jika banyak sekali sebuah kesalahan tutur kata, bahasa maupun tingkah laku kami itu karena kebodohan kami sebagai manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan dan kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga satu hal sebelum saya menutup salam tadi, jika banyak kekurangan di konten ini, anggap saja sebuah hiburan belaka. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.